Pernah gak sih kalian itu mikir siapa orang di dunia ini yang paling gak mungkin untuk menyakiti kalian? Kebanyakan dari kita tuh pasti bakal jawab orang tua. Tapi di malam ini gue itu mau ajak kalian untuk melihat sebuah realita yang mengerikan banget sih. Tentang apa yang bakal terjadi kalau insting protektif seorang ibu itu tuh udah berubah menjadi insting seorang predator. Halo semuanya, malam ini gue mau bawain cerita yang bener-bener bikin merinding sih. Bukan karena hantu atau hal supranatural, tapi karena kita itu mau melihat seberapa kacaunya isi kepala seorang manusia kalau udah dalam keadaan terpojok. Nah, tokoh utama kita hari ini itu namanya Stacy Kester. Di tempat tinggalnya di Syracuse, New York, Stacy itu tuh sebenarnya dikenal sebagai sosok ibu yang biasa aja ya. Dia itu kelihatan kayak ibu-ibu kota pada umumnya yang sayang anak, pekerja keras, dan ramah ke sesama. Dari pernikahan pertamanya di situ juga dia punya 2 anak perempuan yang bernama Ashley dan Bray. Namun sayangnya pada tahun 2000 suami pertamanya itu kehilangan nyawa karena serangan jantung. Dan ya si Stacy ini juga akhirnya mencoba untuk menata hidupnya kembali. Dia itu menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria yang bernama David Kester. Kebetulan si David ini tuh punya bisnis yang sukses ya guys. Jadi bisa dibilang ya kehidupan mereka berkecukupan lah. Dari luar keluarga mereka juga kelihatan harmonis dan bahagia banget. Tapi sayangnya kesempurnaan itu tuh mulai hancur berantakan di tahun 2005. Pada suatu hari di bulan Agustus 2005, Stacy itu tuh menelepon polisi dengan suara yang panik dan gemetaran. Dia itu tuh bilang kalau suaminya, si David ini tuh mengunci dirinya sendiri di kamar setelah mereka itu sempat bertengkar. Dan posisinya David itu katanya lagi depresi berat karena baru kehilangan ayahnya. Lalu ya pas polisi datang dan mereka mendobrak pintu kamar itu, mereka sudah menemukan David dalam posisi terbujur kaku di atas kasur, nggak bernyawa, dan di samping jasadnya nih juga ada sebuah gelas berisi minuman keras dan sebuah botol cairan antifreeze. Nah, FYI buat kalian yang nggak tahu, cairan antifreeze itu tuh cairan yang biasa dipakai buat radiator mobil ya guys. Awalnya ya polisi di sana mikir, oh ini itu mungkin cuman kasus bunuh diri biasa. Motifnya itu tuh juga kelihatan jelas banget kan, si David lagi depresi dan Stacy itu tuh juga kelihatan meyakinkan banget. Dia itu nangis histeris kayak seorang istri yang emang lagi hancur ditinggal suaminya. Tapi detektif yang menangani kasus ini tuh juga nggak langsung percaya begitu aja ya guys. Ada intuisi yang bilang kalau skenario ini tuh kelihatan terlalu rapi. Dan ya bener aja, begitu hasil otopsi keluar, David itu tuh ternyata meninggal karena keracunan ethylene glycol, salah satu zat kimia mematikan yang ada di dalam cairan antifreeze. Tapi yang bikin polisi curiga itu tuh zat itu nggak cuma ada di lambungnya, dan dosis yang ada di tubuhnya itu juga bisa dibilang ya gede banget ya. Jadi polisi itu beranggapan kalau proses masuknya cairan itu ke tubuh David tuh kelihatan seperti dipaksakan. Ya ibaratnya itu nggak kayak orang yang minum secara sukarela buat mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dari sinilah polisi itu juga akhirnya mulai research siapa sih sebenarnya Stacy Kester ini dan gimana nasib suami pertamanya. Nah, pas polisi mulai menggali masa lalu Stacy, mereka itu juga menemukan sebuah fakta yang cukup bikin merinding ya. Suami pertama Stacy yang namanya Michael Wallace itu kan meninggal di tahun 2000. Waktu itu tuh Michael dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Tapi ya sebelum meninggal, Michael itu tuh juga sempat mengeluh ke dokter kalau dia itu sering merasa pusing, merasa mual, dan sakit perut yang parah banget setiap habis makan atau minum di rumah. Polisi juga akhirnya meminta izin nih. Polisi itu meminta izin ke pengadilan untuk melakukan sesuatu yang lumayan ekstrim ya. Mereka itu mau membongkar kembali makam Michael Wallace setelah 5 tahun terkubur. Nah, coba deh, kalian tuh bisa tebak gak apa yang ditemukan tim forensik dalam jasad Michael? Berdasarkan dokumen pengadilan, di dalam jaringan tubuh Michael tuh ditemukan kristal-kristal yang bentuknya itu sama persis dengan korban keracunan ethylene glycol. Dan ya ternyata tuh bener aja, suami pertamanya juga diracuni pakai cairan antifreeze. Di sini polisi itu juga langsung paham motifnya itu apa. Ternyata tuh motifnya semua ini tentang duit. Semua ini tuh tentang uang asuransi. Karena setiap kali suaminya meninggal, Stacy itu tuh selalu dapat uang santunan asuransi yang nilainya ratusan ribu dolar. Jadi bagi si Stacy ini tuh sebenarnya suami-suami ini ya bukan pasangan hidup. Mereka itu tuh cuma lembaran uang yang bisa dicairkan kapan aja dia butuh.
Kalian itu bisa ngebayangin gak sih apa yang dirasain sama suaminya Stacy kalau tahu ternyata mereka itu tuh sempet punya istri yang punya pemikiran segila ini. Lalu pas tahun 2007 polisi juga mulai mengawasi Stacy dengan sangat ketat ya. Stacy itu tuh juga akhirnya sadar kalau detektif udah mulai mengendus kelakuannya. Stacy itu tuh tahu kalau lambat laun dia itu bakal ditangkap. Dan disinilah isi kepala Stacy yang sebenarnya itu akhirnya terbuka. Alih-alih menyerah, dia itu tuh malah menyusun sebuah rencana yang jujur gue sampai sekarang tuh nggak bisa habis pikir. Kok ada ya orang tua yang tega untuk ngelakuin hal seperti ini? Stacy itu tuh memutuskan kalau harus ada orang lain yang disalahkan atas kasus David dan Michael ini. Dan orang itu adalah Ashley Welles, anak kandungnya sendiri yang saat itu tuh baru berusia 20 tahun. Semua skenario ini tuh dimulai ketika Stacy mengajak Ashley untuk minum-minum santai di rumah. Katanya tuh ya, biar si Ashley ini bisa sedikit rileks lah, karena kan posisinya emang si Ashley ini tuh lagi kuliah. Stacy itu tuh juga membuatkan minuman dengan campuran alkohol dan soda buat putrinya ini. Ya awalnya si Stacy ini nggak curiga sama sekali lah sama ibu kandungnya. Dia itu langsung meminum campuran itu dan dia itu nggak tahu kalau sebenarnya ibunya itu tuh udah memasukkan tumpukan obat-obat dosis tinggi ke dalam gelas tersebut. Dan ya bener aja, kebesokannya Ashley itu tuh ditemukan gak sadarkan diri di kamarnya dalam posisi yang sekarat. Dia itu tuh hampir kehilangan nyawa akibat overdosis parah. Dan yang paling gila nih, di samping tubuh Ashley yang dalam keadaan seperti itu juga ditemukan sebuah surat ketikan komputer sebanyak 3 halaman. Kalian bisa nebak gak apa yang ada di dalam surat itu? Surat itu tuh ternyata adalah surat pengakuan bunuh diri Ashley yang di dalamnya itu juga tertulis kalau Ashley lagi meminta maaf karena dialah yang udah meracuni ayah tirinya dan dia juga yang udah meracuni ayah kandungnya sendiri. Dan surat itu juga ditutup dengan kalimat kalau Ashley udah gak sanggup untuk menanggung rasa bersalah dan memilih untuk menyusul mereka. Awalnya ya si Stacy mengira ini adalah rencana yang sempurna. Ashley itu pergi dengan meninggalkan surat pengakuan, lalu ya kasus bisa tutup. Dan Stacy itu bisa bebas sebagai korban yang kelihatan malang. Tapi ya takdir itu juga berkata lain. Ashley itu berhasil diselamatkan oleh tim medis di rumah sakit setelah sempat koma ya awalnya. Dan pas si Ashley sadar nih, polisi itu langsung menanyakan soal surat itu. Ya seketika Ashley itu juga langsung kebingungan dan bilang, surat apa? Aku itu tuh gak pernah nulis surat pengakuan dan aku juga gak pernah membunuh siapapun. Dari sinilah tim forensik digital kepolisian itu juga langsung memeriksa komputer di rumah Stacy. Berdasarkan laporan media dan dokumen persidangan, polisi itu tuh menemukan file surat pengakuan itu tuh dibuat di Microsoft Word pada saat Ashley lagi sekolah. Jadi ya nggak mungkin lah kalau Ashley yang beneran ngetik itu, kan dia lagi sekolah. Dan ada satu kesalahan fatal nih. Ada satu blunder bodoh yang dilakukan Stacy yang akhirnya menghancurkan seluruh kebohongannya sendiri. Di dalam surat ketikan itu ada satu kata yang salah ketik. Kata antifreeze ditulis menjadi antifree. Polisi itu juga kemudian langsung memeriksa rekaman wawancara interogasi Stacy yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Dan coba deh, kalian tahu nggak apa yang mereka temukan? Saat interogasi dulu, Stacy itu tuh juga secara lisan berkali-kali mengucapkan kata antifreeze menjadi antifree. Polisi itu tuh bahkan sempat memancingnya lagi juga. Dan Stacy ya tetap mengetik kata yang sama dengan pola salah ketik yang identik dengan yang ada di surat pengakuan Ashley. Seluruh skenario yang ada di otak Stacy itu juga langsung runtuh seketika karena kebiasaan bicaranya sendiri. Selain itu, polisi juga menemukan sidik jari Stacy itu tuh ternyata ada di gelas yang dipakai Ashley. Dan jejak digital bahwa komputer tersebut memang digunakan saat Stacy sedang sendirian di rumah. Coba kalian bayangin jadi Ashley deh, terbangun di rumah sakit dalam kondisi lemas. Lalu kalian tuh diberitahu kalau orang yang hampir membuat kalian kehilangan nyawa tuh ternyata adalah ibu kandung kalian sendiri. Gue gak bisa ngebayangin sih gimana rasanya dan hancurnya hati Ashley pas dia denger kata-kata itu. Lalu pas persidangan tahun 2009, Stacy Castor tuh juga sama sekali gak menunjukkan rasa penyesalan. Dia tuh tetap berakting seolah-olah dia itu adalah korban konspirasi. Tapi ya juri itu juga gak bodoh. Stacy dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap David Castor dan percobaan pembunuhan terhadap Ashley. Lalu dia itu juga dituduh atas pemalsuan bukti hukum dan akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara 51 tahun hingga seumur hidup. Kasus Stacy ini juga akhirnya benar-benar selesai pada tahun 2016 ya guys. Ketika si Stacy itu tuh ditemukan meninggal dalam sel penjaranya di New York akibat serangan jantung pada usia 48 tahun.
Ashley dan adiknya yang bernama Brainy juga akhirnya mencoba untuk menata hidup mereka kembali. Dalam beberapa wawancara, Ashley itu tuh juga sempat bilang kalau dia udah memaafkan ibunya demi kedamaian dirinya sendiri. Tapi ya dia itu nggak akan pernah bisa untuk melupakan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya itu. Menurut gue pribadi, kasus ini juga bisa ninggalin satu refleksi penting buat kita semua ya. Bahwa kejahatan yang paling mengerikan itu tuh kadang nggak datang dari orang asing di jalanan. Coba deh, menurut kalian apakah hukuman yang diterima si Stacy ini tuh udah cukup adil untuk apa yang dia udah lakukan ke keluarganya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thank you banget buat kalian semua yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!